Strategi cerdas mengatur keuangan di usia 20-an. Jangan sampai menyesal. Usia 20-an adalah periode penuh semangat dan petualangan. Pada usia ini, banyak orang baru saja lulus kuliah, mendapat pekerjaan pertama, atau bahkan memulai bisnis sendiri. Namun, di balik semua energi dan kebebasan tersebut, usia 20-an juga bisa menjadi masa paling krusial dalam kehidupan finansial seseorang. Mengapa? Karena keputusan keuangan yang dibuat pada dekade ini akan berdampak jangka panjang. Sayangnya, banyak orang melewatkan kesempatan emas ini karena kurangnya kesadaran dan perencanaan yang matang. Artikel ini akan membahas strategi cerdas untuk mengatur keuangan di usia 20-an agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Mari kita mulai dari dasar yang paling penting. 1. Pahami kondisi keuanganmu dengan jujur. Langkah pertama untuk mengelola keuangan secara cerdas adalah memahami kondisi finansialmu saat ini. Berapa penghasilan tetapmu setiap bulan? Apa saja pengeluaran wajib yang harus dibayarkan, seperti sewa, makan, transportasi? Apakah kamu memiliki utang, seperti cicilan kartu kredit atau pinjaman pendidikan? Catat semua pendapatan dan pengeluaran secara rinci. Gunakan aplikasi keuangan pribadi seperti Money Lover, YNAB, You Need a Budget, atau spreadsheet sederhana. Hal ini penting agar kamu bisa melihat gambaran besar tentang kemana uangmu sebenarnya pergi. 2. Buat anggaran, budget. Bulanan setelah memahami arus kas, langkah berikutnya adalah membuat anggaran. Buat kategori pengeluaran seperti kebutuhan, pokok, makan, transportasi, tempat tinggal, tabungan, hiburan, dan investasi. Metode populer yang bisa digunakan adalah metode 50% tizi patarurhu luda 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, 20% untuk tabungan, dan investasi tentu saja proporsinya bisa disesuaikan tergantung kebutuhan dan penghasilanmu. Yang penting adalah konsistensi dalam menerapkannya. 3. Bangun dana darurat. Secepat mungkin dana darurat adalah tabungan yang disiapkan untuk kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya. Idealnya, kamu harus memiliki dana darurat sebesar 3 bulan. Pengeluaran rutin. Simpan dana darurat ini di rekening yang mudah diakses, tetapi terpisah dari rekening harianmu. Jangan gunakan untuk hal-hal konsumtif seperti belanja atau liburan. 4. Mulai investasi. Sekecil. Apapun salah satu kesalahan umum di usia 20-an adalah berpikir bahwa investasi hanya untuk orang kaya atau mereka yang sudah mapan. Padahal, waktu adalah aset terpenting dalam investasi. Mulai dari nominal kecil pun bisa memberikan hasil luar biasa jika dimulai sejak dini. Coba pelajari produk investasi seperti reksadana, cocok untuk pemula karena dikelola oleh manajer investasi. Saham, berisiko lebih tinggi, tapi potensi keuntungannya juga besar. Emas, pilihan yang aman untuk jangka panjang. P2P lending atau obligasi negara retail, ORI. Bisa jadi alternatif menarik dengan risiko terkendali. Yang penting adalah konsistensi dan pemahaman sebelum menanamkan dana. 5. Hindari utang konsumtif. Utang tidak selalu buruk. KPR atau pinjaman untuk modal usaha misalnya bisa jadi utang produktif. Namun, utang konsumtif seperti cicilan gadget terbaru, belanja online berlebihan, atau kartu kredit yang tak terkendali adalah musuh terbesar keuangan sehat. Selalu tanyakan pada dirimu sendiri sebelum berutang. Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Apakah saya bisa membayar tanpa membebani keuangan bulan depan? Hindari utang hanya demi gaya hidup. Hidup sederhana bukan berarti kamu gagal, tapi kamu sedang menyiapkan masa depan yang lebih bebas. 6. Perluas literasi keuangan. Mengatur keuangan bukan sekadar menyisihkan uang di akhir bulan. Kamu harus memahami dasar-dasar seperti cara kerja bunga majemuk, compound interest, bedanya aset dan liabilitas, pajak penghasilan, dan cara mengoptimalkannya. Strategi diversifikasi investasi. Baca buku seperti Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, The Psychology of Money oleh Morgan Housel, atau ikuti podcast dan channel YouTube tentang finansial. Semakin kamu tahu,
semakin baik keputusan yang bisa kamu buat. 7. Bangun multiple income streams. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, apalagi jika kamu masih muda dan punya banyak energi. Cobalah berbagai cara untuk menambah pemasukan. Freelance, menulis, desain grafis, penerjemahan, atau pekerjaan remote lainnya. Bisnis kecil-kecilan, jualan online, dropshipping, atau reseller. Afiliasi atau monetisasi konten. Jika kamu aktif di media sosial, pertimbangkan jadi content creator. Memiliki banyak sumber pendapatan bisa jadi tameng terbaik saat kondisi tak menentu datang. 8. Lindungi diri dengan asuransi. Banyak orang di usia 20-an merasa belum butuh asuransi. Padahal justru inilah waktu terbaik untuk mulai karena premi asuransi masih murah dan kamu umumnya dalam kondisi sehat. Jenis asuransi yang bisa kamu pertimbangkan, asuransi kesehatan, baik yang ditanggung kantor atau pribadi, asuransi jiwa, jika kamu sudah punya tanggungan keluarga, asuransi kendaraan, jika kamu punya mobil atau motor. Asuransi bukan soal berharap hal buruk terjadi, tapi soal siap menghadapi kemungkinan terburuk. 9. Pikirkan jangka panjang, bukan sekadar hari ini. Salah satu jebakan terbesar di usia 20-an adalah hidup YOLO. You only live once. Menikmati hidup itu penting, tapi bukan berarti mengorbankan masa depan. Bayangkan dirimu 10 atau 20 tahun ke depan. Apakah kamu ingin terjebak dalam utang, bekerja hanya untuk membayar tagihan, atau punya kebebasan memilih jalan hidup? Keputusan finansial hari ini adalah fondasi kebebasan esok hari. 10. Rayakan progres, bukan hanya hasil akhir mengatur keuangan. Bukan berarti kamu tidak boleh bersenang-senang. Justru, kamu perlu merayakan pencapaian kecilmu agar tetap termotivasi. Misalnya, ketika berhasil menabung 3 juta pertama, traktir dirimu makan enak. Setelah 6 bulan tanpa utang konsumtif, beli hadiah kecil untuk diri sendiri. Progres kecil yang dirayakan akan membuatmu lebih semangat melangkah ke depan. Penutup, masa muda, Fast 10, masa menanam usia 20-an, adalah masa terbaik untuk membentuk kebiasaan finansial yang sehat. Memang, mungkin kamu belum menghasilkan banyak atau masih meraba-raba arah hidup. Tapi ingat, keputusan kecil yang kamu buat hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Jangan tunggu sampai usia 30 atau 40 baru panik menyusun rencana keuangan. Mulai sekarang, mulai dari yang kecil, dan terus belajar. Karena sejatinya, mengelola uang bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya. Jangan sampai menyesal. Mulailah sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.